Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Wiryawanata dengan NPM 24 170511035. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang kode yang setelah saya buat untuk UTP responsif mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Jadi di sini saya diminta untuk membuat sebuah program yang menggabungkan antara genetik algoritma dengan clustering, karena di sini saya ber-NPM berakhiran ganjil. Lalu saya diminta untuk menentukan studi kasus yang sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, untuk metodenya sendiri saya menggunakan clustering. Lalu algoritmanya yaitu K-means, dan dataset yang saya ambil di sini dataset dari Kaggle yang memiliki usability 9,41. Lalu dataset ini adalah dataset yang dimana di sini mengumpulkan berbagai macam tipe pekerjaan, lalu di industrinya industri apa. Di dataset ini kita bisa melihat seberapa bahaya atau seberapa parah sebuah pekerjaan itu akan digantikan oleh AI atau sebuah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Ya di sini untuk library-nya seperti ini. Lalu di sini terdapat data load-nya. Ya, di sini bisa dilihat ada employee ID, age, gender, education level, ada industri, ada job role atau tipe role pekerjaannya. Lalu terdapat year experience atau pengalaman, bisa dibilang pengalamannya berapa tahun. Lalu ada AI adoption level atau seberapa tinggi pekerjaan ini mengadopsi AI gitu. Kayak contohnya di sini content creator di sini adoption levelnya high, artinya bahwa job content creator ini sangat mengadopsi dari AI atau bisa dibilang content creator ini bisa memanfaatkan AI gitu. Sangat mudah lah untuk memanfaatkan AI. Lalu ada automation risk atau resiko terhadap pekerjaannya. Artinya bahwa semakin tinggi maka semakin tinggi resiko bahwa pekerjaan ini akan digantikan oleh AI atau ya kecerdasan buatan. Lalu di sini ada kolom upskilling required, artinya bahwa bahwa kalau datanya yes, maka kita diminta untuk upgrade skill kita supaya AI ini tidak mengambil pekerjaan kita. Lalu di sini terdapat salary before AI, jumlah datanya, lalu ini afternya, jumlah datanya segini. Lalu terdapat kolom job status. Ini adalah kolom di mana sebuah pekerjaan ini dideskripsikan apakah pekerjaannya ini tergantikan atau tidak tergantikan ataupun modified atau termodifikasi gitu, atau dimodifikasi. Lalu terdapat work hour per week, ada ini jumlah jam kerjanya per minggu. Lalu ini ada remote work, lalu ada job satisfaction atau tingkat kepuasannya, dapat tingkat
kenyamanannya. Lalu ada productivity change atau tingkat produktivitasnya. Nah, di sini ya ini di F-info untuk menampilkan kolomnya, semua kolomnya. Nah, di sini terdapat tahap pre-processing atau iya kan, pre-processing. Ya, pre-processing artinya dia bakal membersihkan data-data duplikat atau data-data yang kosong di kolomnya itu. Lalu di sini employee ID bakal dibuang karena employee ID ini tidak berguna untuk untuk data ini. Employee ID ini tidak terlalu berguna karena ini hanya menampilkan sebuah ID. Lalu di sini ada label encoder. Ini adalah sebuah encoder yang dimana dia mengubah suatu data non angka menjadi angka. Seperti contohnya di sini gender ini wanita. Lalu diubah menjadi sebuah angka seperti ini. Nah, ini education level juga, industri, job role. Ya, intinya yang non angka bakal diubah menjadi angka. Lalu untuk hasilnya seperti ini, datanya yang setelah di pre-processing dan juga siap untuk digunakan untuk genetik algoritma dan clustering. Lalu ini adalah implementasi genetik algoritmanya, dimana di sini dimisalkan terdapat 3 clustering. Lalu di sini population size-nya ada 20, lalu generasinya ada 30, dan juga mutation rate-nya 0,1 atau 10%. Nah, di sini fungsi fitness di sini berguna untuk mengambil solusi terbaik dari sebuah solusi yang sudah diberikan secara acak sebelumnya. Jadi pertama nanti bakal diinisialisasi dulu untuk solusinya secara acak. Lalu habis itu bakal dipilih solusi mana yang terbaik. Setelah itu di sini terdapat loop evolusi GA yang dimana ini bakal mengawinkan 2 solusi yang setelah dari fungsi fitness ini. Dua solusi terbaik gitu, bukan 2 solusi terbaik sih, maksudnya kayak solusi terbaik yang sudah dipilih dari fungsi fitness ini bakal dikawinkan. Lalu setelah dikawinkan dia bakal dimutasi secara acak. Lalu dia akan menghasilkan sebuah solusi. Nah, solusi itu bakal dikawinkan lagi di generasi berikutnya. Lalu dimutasi lagi. Setelah itu dia bakal dimutasi lagi, dikawinkan, dikawinkan sampai ketemu solusi yang paling bagus gitu. Ya, solusi terbaiknya lah intinya seperti itu. Lalu di sini terdapat pembuatan dan evaluasi modelnya. Jadi di sini menampilkan sebuah hasil evaluasi model clustering silhouette score 0,0870. Ini adalah jadi ini ya untuk mengukur seberapa dekat sebuah titik itu dengan solusi yang sudah dihasilkan di atas. Ya, solusi terbaik yang sudah dihasilkan di atas tadilah. Itu bakal dihitung seberapa dekat. Karena nilainya ini
0,08170 0,0870. Ini menandakan bahwa jaraknya ini ya cukup jauh, atau bisa dibilang jauh sih sebenarnya, karena semakin mendekati angka 1 berarti semakin dekat dia untuk jaraknya. Lalu setelah itu ada Davis-Bardeen Index. Ini adalah apa ya, pokoknya ini jarak antar kelompoknya. Jadi dia bakal menghitung jarak antar kelompok atau antar clusternya. Jadi semakin tinggi nilainya, kalau nggak salah dia semakin bagus. Semakin kecil nilainya berarti ini semakin bagus karena klasternya ini bakal terpisah secara jelas gitu. Lalu terdapat distribusi anggota per klasternya, ini jumlah anggotanya ya. Ada yang klaster 2 terdapat 683, lalu klaster 1 terdapat 668, lalu klaster 0 terdapat 649. Nah, ini terdapat dua grafik ya, terdapat dua grafik visualisasi. Ini adalah poin keempat dari struktur programnya. Ini menampilkan sebuah grafik konvergensi genetik algoritmanya. Jadi ini adalah sebuah grafik yang dimana dia menampilkan seberapa bagus atau sistem ini belajar dengan data yang di atas tadi. Jadi sini misal terdapat generasi keberapa ya? Ke-1 misalnya. Generasi ke-1. Lalu generasi keduanya dia turun, berarti dia ada sebuah penurunan di generasi kedua. Lalu di generasi ke-5 misal ini, generasi ke-5 dia naik. Ini dia udah mulai belajar dari generasi kedua sampai generasi ke-5. Lalu puncaknya ini di generasi 10 atau 9 ya, 9 lah kayaknya. Jadi di generasi 9 si genetik algoritmanya atau kecerdasan buatannya dia sudah belajar secara maksimal untuk data yang sudah diberikan di atas tadi. Nah, itu untuk penjelasan tentang grafik konvergensi genetik algoritmanya. Lalu untuk grafik yang sebelahnya ini adalah visualisasi klaster karyawan atau visualisasi ya tingkat terancamnya sebuah pekerjaan itu gitu oleh AI. Jadi di sini terdapat 3 warna. Nah, ada yang warna kuning, ada yang warna ungu, ada yang warna hijau. Karena di sini datanya campur ya, maksudnya warna ini terlalu campur. Ini dapat disimpulkan bahwa grafik ini tuh dia menandakan bahwa sebuah pekerjaan itu tidak merata, akan tergantikan oleh AI. Jadi ada pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI, ada juga pekerjaan yang dia kemungkinan kecil bakal tergantikan oleh AI. Jadi dia datanya campur, yaitu untuk penjelasan visualisasi klasternya. Nah, jadi kesimpulannya untuk data ini ya seperti yang di data visualisasi klaster ini. Jadi sebuah pekerjaan di sini tidak merata untuk tingkat
resiko akan tergantikan oleh AI. Jadi ya sebagai manusia yang sudah hidup di sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ya, maksudnya ya kita harus sering-sering mengupgrade skill kita supaya sebuah pekerjaan di masa depan yang misal kita impikan dulu waktu kecil ini tidak akan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Seperti itu. Jadi ya nggak mau, kita harus belajar gitu, karena perkembangan teknologi itu terlalu cepat ininya evolusinya ya. Jadi mungkin segitu aja sih yang bisa dijelaskan dari kode yang sudah saya buat ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.